Makanya Mister Park kan ngomong gini, ya, saya selalu menyangkut pautkan dengan Mister Park karena itu adalah idola saya. Kalau kita masih bisa punya mata yang melihat, ya, otak yang masih bisa berpikir, hati yang masih bisa merasakan, jalanin atomi. Kita belum, ibaratnya belum mati lah, ya, masih bisa. Nah, apalagi orang yang udah cacat harusnya lebih bisa, ya, lebih pengen gitu. Karena saya memposisikan saya di posisi Bu Wiwi ya. Untungnya bosnya Bu Wiwi itu ya udah bos lama lah. Coba kalau bos baru yang baru dipekerjakan 6 bulan, pasti di PHK, ganti orang baru yang lebih cepat ya kerjanya udah pasti ya lebih pintar ya umurnya pasti yang masih baru graduate ilmunya juga sebludak gitu ya. Dan kita yang udah kepala 4 5 6 kalau punya masalah dikit aja. Nah, ini sebenarnya udah jadi resiko nih. Resiko di PHK. Nah, itu sebenarnya ketakutan kita-kita nih yang udah middle age ini. Ya, itu saya sih ya kalau di Kanada. Nggak boleh sakit. Kalau sakit itu rasanya kayaknya besok di PHK nih, besok saya di PHK nih. Karena gampang sekali udah usia 40-an ke atas ini diganti dengan usia yang baru 20, 22 ya. Nah, makanya kita di sini, mumpung kita masih bisa lihat ya, masih bisa bekerja di kantor, masih punya penghasilan yang bagus, atau suami Anda lah kalau Anda nggak kerja di sini. Anda harus jalani atomi loh. Suami Anda juga istri Anda yang kerja untuk Anda. Kita nggak tahu besok tiba-tiba sarafnya copot, nggak ada yang tahu. Kalau itu terjadi, emang bosnya mau pakai terus? Ya kayak bosnya Bu Wiwi sih baik banget gitu ya, masih mau pakai terus. Kalau saya pemilik bisnis, saya sih nggak peduli kalau nggak perform ganti ya. Namanya karyawan itu mah udah kayak angka tinggal kita hapus, ganti. Mana ada istilah apa sih rasa belas kasihan. Dia juga punya keluarga si bos-bos ini ya. Jadi sebenarnya tuh kita kalau kita punya pekerjaan yang stabil, itu momen paling tepat kita bangun bisnis Atom ya. Nah, di sini ada Pak Oki kan, nge-Grab kan, masih bisa nge-Grab ya masih ada duit. Coba misalkan besok tiba-tiba matanya nggak bisa lihat, amit-amit gitu ya. Bisa nggak dapat duit? Nggak Nggak bisa. bakal, nggak bakal bisa, Pak. Ya. Jadi kita jangan santai pada saat kita masih sehat, masih bisa melakukan apapun yang kita lakukan tanpa masalah. Pulang kerja, lakukan atomi. Cicil, ya. Cicil. Itu udah bangun bisnis tuh kayak kita lagi bangun bangunan dari satu batu bata ke satu batu bata kita tumpuk terus. Kita cicil terus. Atau bangun pipa lah, pipa air ya dari sumber mata air ke desa. Itu kan nggak langsung jadi. Bangun dulu 30 cm, besok 30 cm, besok lagi kalau ada waktu 1 meter. Sama, bisnis Atomi juga sama. Kita harus cicil. Kita nggak akan bisa bangun dalam semalam jadi bisnis kita penghasilan 25 juta sebulan. Impossible ya. Anda kalau Superman mungkin. Tapi kalau kebanyakan orang di Atomi itu bukan pemain MLM yang ilmunya kayak orang-orang di sana. Nggak bisa. Kita cicil. Ada waktu cicil, ada waktu sempat sharing Atomi, ada waktu sempat ketemuin orang. Ini harus dicicil. Sampai di satu ketika masalah datang, kita sudah siap. Ya, saya kan selalu bilang, masalah itu bukan jika masalah datang. Bukan. Pertanyaannya adalah kapan masalah itu datang. Ya, masalah udah pasti datang. Anda percaya atau enggak, Anda punya iman sebesar apapun yang Anda bilang, wah 10.000 rebah. Percaya saya, masalah pasti datang. Cuman masalahnya kapan? Pada saat kita sudah siap atau belum siap? Kalau kita sudah siap, kayak saya waktu di PHK dengan pekerjaan saya ya yang sudah 12 tahun, di tahun 2022 saya di PHK ya. Saya sudah siap karena saya sudah punya bisnis Atomi yang udah running sendiri. Nah, kalau saya nggak mempersiapkan bisnis saya dari tahun 2018, saya santai-santai ya, saya pikir pekerjaan saya bagus, penghasilan 1 miliar, ya, saya nggak mungkin di PHK, saya tangan kanan bos saya, tahu-tahu dua-dua perusahaannya bangkrut gara-gara COVID. Nah, terus saya mesti ngapain? Lamaran kerja lagi, umur udah hampir 50, interview, rambut udah ubanan, siapa yang mau pakai? Ya, makanya kita jangan berleha-leha ya. Oh, suami masih kerja. Siapa tahu suami emang umurnya kita tahu suami kita. Istri kita masih pekerjaannya bagus. Siapa yang tahu? Ya, kita nggak ada yang tahu loh umur umur orang. Besok masih bisa bangun lagi aja juga kita nggak tahu.
Jadi jangan pernah, bahasa Inggrisnya tuh keren banget. Take it for granted. Menganggap remeh, menganggap biasa, menganggap sesuatu sudah pasti. Ya. Jadi kita jangan menganggap remeh kondisi kita sekarang. Jangan menganggap biasa Anda masih bisa dapat penghasilan sekarang. Jangan menganggap sesuatu sudah pasti besok masih hidup. Itu loh, take it for granted. Ya, nggak ada yang tahu. Mata tiba-tiba nggak bisa lihat kayak Bu Wiwi, mana ada yang tahu? Dioperasi, pikirnya 1 hari selesai, nggak taunya udah 2 minggu, hampir 2 minggu. Belum kelar-kelar juga tuh mata. Untung cuma satu. Saya pikir dua-duanya Bu Wiwi. Ya. Jadi nggak ada yang tahu secara pasti hari esok seperti apa. Makanya mindset saya waktu walaupun saya udah punya pekerjaan 1 miliar sebulan dari kantor, mindset saya adalah besok saya nggak bangun lagi. Gimana dengan istri dan anak saya? Apa saya mau santai-santai di Atomi? Nah, setelah saya tanya ke diri saya itu, sebelum tutup mata nih, udah capek kerja nyetir 4 jam sehari ya, rasanya pengen tidur, baru mau merem, mikir lagi gitu. Kalau besok lu nggak bangun, gimana anak sama istri? Langsung saya bangun, angkat telepon, hubungin orang. Ya, itu saya. Ya, makanya saya 3 tahun bisa jadi siaran terus ya. Bukan sombong, karena mindset saya. Karena mindset saya sudah benar. Mindset itu yang akan menggerakkan kita ya. Makanya tadi saya bilang apa? Dari pikiran menjadi perkataan kan? Dari perkataan menjadi apa? Perbuatan, action. Nah, semua tuh dari mindset. Kalau mindset kita masih ngaco, udah pasti nggak ada action. Ngomong ngomong juga ngaco gitu ya. Jadi semua tuh kita rubah dulu mindset. Mau apa kita di Atom? Mau kita jadikan apa ini perusahaan Atom? Ada yang jadikan perusahaan Atomi cuma supermarket. Nggak apa-apa ya. Dia beli produk ABC dia biasa di supermarket. Hypermart atau Indomart. Nah, balik ke Atomi. Nggak apa-apa. Ya biarin aja biar dia enjoy. Sekarang pertanyaannya, Atomi untuk Anda apa? Kalau saya udah tahu. Atomi ini sebagai alat saya bisa mendapatkan kebebasan atau freedom. Freedom itu bukan hanya uang. Ya, banyak orang pikir, wah freedom itu berarti hanya uang. Banyak orang punya uang, nggak punya waktu. Coba ngobrol dengan CEO atau direktur atau lawyer, dokter ya yang udah spesialis. Itu nggak ada waktu loh. Kerjaannya cuma di kliniknya dia atau di kantor atau dia di rumah sakit. Buat pasien dia ada waktu. Buat anak sama bininya dia atau suaminya nggak ada waktu. Anaknya mau ketemu papanya nggak bisa. Orang lagi bedah orang gimana mau ketemu anak ya. Jadi jangan dipikir freedom. Wah, saya udah freedom. Ya betul. Freedom yang seutuhnya adalah freedom akan waktu. Kita punya kebebasan waktu nggak? Ya, jangan waktu tapi nggak punya uang. Itu namanya gembel. Gembel itu punya waktu bebas tapi nggak punya uang. Ya, saya nggak mau yang seperti itu. Saya mau punya waktu dan punya uang. Saya bebas mau pilih tinggal di mana, tinggal di rumah yang mana, negara yang mana, ya. Nggak harus lagi harus kerja sama orang, nggak harus lagi melakukan aktivitas mencari uang. Nah, itu kebebasan. Itu yang perlu kita cari. Jadi kita tukarkan waktu kita bukan untuk uang, tukarkan waktu kita untuk kebebasan ini. Ya, saya bilang the true freedom itu adalah kita bebas milih mau ngapain. Hari ini saya nggak mau kerja sama bos saya, tinggal saya tutup telepon bos saya, bos saya berhenti, matiin. Nah, bisa nggak kita punya kebebasan seperti itu? Saya nggak mau nge-Grab lagi kayak Pak Oki. Telepon sama Grab. Sorry ya, saya udah quit. Blok. Bisa nggak kita punya kebebasan? Siapapun di sini. Nah, itu kita harus kejar, tukarkan waktu kita untuk hal itu. Bukan tukarkan waktu kita untuk hanya uang. Makan besok ada sebulan bayar cicilan. Jangan. Jangan tukarkan waktu kita untuk hal-hal yang sementara seperti itu. Tukarkan untuk kebebasan yang kita bisa dapat pada saat kita nggak perlu kerja lagi, nggak perlu ngikutin omongan siapapun, ya. Enak gak rasanya nggak ngikutin omongan bos? Wah, enak banget. Saya masih ingat dulu waktu masih kerja, ya. Bos saya ngatur-ngatur. Mike, kamu duduknya pindah situ. Saya bilang apa? No, gua nggak mau. Dia kaget. Hah? Kenapa? Ngapain gua di situ? Orang di sini nggak apa-apa. Nah, saya nggak takut dipecat. Kenapa? Karena saya udah punya Atomi. Karena memang setiap malam saya doanya minta dipecat. Ya, jadi waktu saya sudah ada Atomi, ya, saya tuh kerjanya kan dua kan. Pagi Atomi, malam kerjaan kantor, siang dari sampai malam. Jadi itu capek kerja saya.
Dan saya mau quit, resign nggak boleh sama Terry. Dia bilang nggak boleh, itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, harus Tuhan yang ambil. Ya udah tiap malam saya doa minta dipecat. Ya, akhirnya Tuhan jawab 2 tahun kemudian, baru betul-betul ya perusahaannya udah bangkrut gitu ya. Tapi waktu masih kerja ini, saya punya kebebasan. Kalau saya dipecat ya itu memang mau saya. Saya udah punya kebebasan untuk bilang no ke bos saya. Nah, Anda bisa nggak di posisi itu? Anda punya pilihan bahwa Anda nggak perlu lagi ngikutin siapapun. Anda mau tinggal hari ini, detik ini saya mau beli tiket di mana, saya bisa. Saya nggak harus di Indonesia. Saya bisa beli tiket langsung ke Eropa, saya tinggal sana 3 bulan. Saya bisa. Saya mau balik ke Toronto, detik ini saya bisa. Nah, itu kebebasan yang Anda harus kejar. Ya. Di mana Anda tukarkan waktu Anda untuk itu. Ya, Anda mau pergi sama anak Anda cruise 3 bulan. Ya, yuk kita udah lama nih nggak jalan-jalan keluarga. 3 bulan kita cruise ke Antartika, ke Eropa, ke Singapura. Bisa. Jadi makanya kita di sini jangan menyerah. Pertanyaannya sekali lagi, Atomi itu apa untuk Anda? Apa hanya sebuah shopping mall? Atau sebuah perusahaan yang akan menjadikan impian Anda kenyataan seperti saya? Atau Anda anggap ini perusahaan sampah? Ada juga loh orang anggap Atomi, ya MLM sampah. Ya apa itu? Itu Anda yang putuskan. Kalau saya sudah putuskan Atomi adalah jalan keluar dari saya. Ya. Saya waktu kerja nggak ada punya jalan keluar, Atomi satu-satunya jalan keluar saya. Makanya saya pegang Atomi sampai saya jadi. Ya. Saya tidak akan berhenti sampai jadi Imperial Master. Jadi kalau Anda mau punya bisnis global, Anda sudah punya nih alatnya, yaitu Atomi. Tinggal Anda pakai atau Anda diemin, ya Anda yang tentukan. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.